warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tentang Active Directory keamanan komputer. Adapun anggota kelompok kedua yaitu Abdur Robi El Matsudri, Andini Septia Cahyani Hulu, Aprilio Ardianto, Alif Aulia Harun, Bahrudin, Diva Alfi Syahrian, Sabila Fatima Azahra, dan Yohan Tirta. Active Directory, pengertian, struktur, fungsi, dan implementasi. Active Directory atau AD adalah layanan direktori yang digunakan untuk mengelola, mengatur berbagai sumber daya dalam jaringan komputer. Dengan AD, administrator dapat mengelola pengguna, perangkat, dan aplikasi dalam satu sistem terpusat, serta mengatur autentikasi dan otorisasi. Instalasi dan konfigurasi AD mencakup penambahan peran Active Directory domain service, promosi server menjadi domain controller, serta pengaturan domain. Proses ini penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang aman dan efisien dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andini Cahyani. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang struktur Active Directory. Yang pertama itu ada forest, tree, domain, dan organizational unit. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang forest. Forest adalah level tertinggi dalam hierarki Active Directory. Forest juga adalah kumpulan domain yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada skema, dan yang kedua ada global catalog. Skema itu apa sih? Skema itu adalah aturan dan definisi data untuk semua objek. Sedangkan global catalog yaitu indeks dari semua objek dalam forest. Forest juga memungkinkan pengelolaan beberapa domain dengan isolasi data dan keamanan di antara mereka. Contoh dari Forest itu yang pertama corpandcompany.com, yang kedua retail.company.com. Dan sedangkan tree adalah hierarki domain dalam Forest. Kalau tree sih sebenarnya itu aja yang dapat saya jelaskan. Nah, selanjutnya di poin ketiga yaitu domain. Domain adalah komponen utama dari Active Directory yang berisi objek seperti pengguna, grup, dan untuk mengelola yang pertama kebijakan keamanan dan autentikasi pengguna. Yang ketiga, domain itu semua objek dalam domain diatur oleh domain controllers, server yang menyimpan salinan database Active Directory. Nama domain mengikuti struktur hierarki DNS, misalnya sales.company.com. Yang kedua, hr.company.com. Selanjutnya itu organizational unit. Apa sih yang dimaksud dengan organizational unit? Yaitu adalah subdivisi dalam domain yang digunakan untuk mengorganisasi objek, membantu administrator menggunakan objek berdasarkan departemen, lokasi, atau fungsi. Pengguna utama dari organizational unit itu penerapan grup polisi, delegasi kontrol administratif, dan selanjutnya itu ada fungsi utama Active Directory yang mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bahrudin ya. Terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi utama Active Directory.
Active Directory adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Dirancang untuk mengelola sumber daya dalam jaringan seperti pengguna, komputer, perangkat, dan layanan. Active Directory memberikan solusi terpusat untuk administrasi jaringan perusahaan. Yang pertama ada manajemen terpusat untuk pengguna dan perangkat. Dan kedua, autentikasi pengguna untuk akses jaringan. Yang ketiga, ada otorisasi akses berbasis perantara atau grup. Yang keempat, menerapkan kebijakan keamanan komputer. Dan saya akan menjelaskan sedikit komponen utama Active Directory. Yang pertama, ada domain untuk administratif dalam Active Directory, tempat semua objek seperti pengguna, grup, dan perangkat dikelola. Domain memiliki kebijakan keamanan yang terpusat dan batasan administrasi. Dan yang kedua, ada forest, kumpulan domain yang berbagi skema direktori dan konfigurasi katalog global. Forest adalah level tertinggi dalam hierarki Active Directory. Dan yang ketiga, ada tree, sekelompok domain dalam forest yang memiliki hubungan hierarkis, biasanya tersusun dalam namespace yang saling terkait. Dan yang keempat, ada organization unit, subdivisi dalam domain yang membantu mengorganisasi objek seperti pengguna atau perangkat. Mempermudah penerapan kebijakan dan delegasi kontrol administratif. Global katalog, yang kelima ada global katalog, indeks dari semua objek dalam forest yang memungkinkan pencarian cepat informasi di seluruh dunia. Yang keenam ada skema, definisi atau aturan yang mengatur jenis data dan struktur dalam Active Directory, seperti properti, penggunaan atau komputer. Dan berikutnya ada pengelola, pengguna, dan grup di Active Directory. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada grup. Nah, di pengguna membuat pengguna baru, menetapkan kebijakan password, dan yang ke itu ada security groups untuk kontrol akses, dan distribution groups untuk distribusi email. Ada Bang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah instalasi Active Directory. Yang pertama itu kita persiapkan dulu Windows servernya, kemudian buka server manager, pilih Add Roles and Features, kemudian centang Active Directory Domain Service. Selanjutnya ikuti wizard instalasi dan konfigurasi domain yang baru. Di sini saya ingin menjelaskan persyaratan sistem versi Windows Server untuk instalasi Active Directory. Pastikan menggunakan versi yang mendukung Active Directory seperti Windows Server 2016, 2019, ataupun 2022. Untuk kapasitas hardware, RAM itu minimumnya 2 GB, tapi disarankan untuk 4 GB. Penyimpanan minimum 32 GB. Untuk sistem operasi, tambahan untuk database Active Directory. Untuk prosesor minimal 1,4 GHz atau 64 bit prosesor. Dan untuk nama servernya, tetapkan nama server yang unik. Misalnya PC1 sebelum instalasi Active Directory. Untuk alamat IP statis, pastikan server menggunakan alamat IP yang statis. Oke, lanjut.
instalasi Role Active Directory Domain Service atau ADDS. Pertama, buka Server Manager, klik Start Server Manager, klik Start, kemudian pilih Server Manager, tambahkan role and features, klik Manage, kemudian Add Roles and Features. Selanjutnya pilih jenis instalasi, pilih Role Based or Features Based Installation, dan klik Next. Yang keempat, pilih server. Pilih server yang akan diinstal oleh Active Directory Domain Service. Kemudian pilih role, centang Active Directory Domain Service, lalu klik Add Features untuk menambahkan fitur pendukung. Selanjutnya, tambahkan fitur pendukung, konfirmasi fitur tambahan yang disarankan, seperti grup policy management, lalu klik Next. Yang ketujuh, klik Install untuk memulai proses instalasi. Penjelasan selanjutnya itu konfigurasi pasca instalasi. Yang pertama, buat organizational units atau UU, buka Active Directory User and Computer. Klik kanan pada domain, klik New, pilih organizational unit. Masukkan nama UU seperti IT atau Finance. Tambahkan pengguna dan grup. Tambahkan pengguna melalui ADUC atau Active Directory Users and Computer dengan klik kanan pada UU, kemudian New, kemudian pilih User. Tambahkan grup melalui UU, New, kemudian pilih grup. Selanjutnya, terapkan grup polisi. Buka grup polisi manajemen, buat kebijakan baru untuk menerapkan pengaturan keamanan atau konfigurasi jaringan. Hubungkan kebijakan ke UU, domain, atau situs. Yang terakhir, uji konektivitas klien. Tambahkan komputer klien ke domain, klik kanan pada disk PC, pilih Properties, pilih Change Setting, kemudian Change. Masukkan nama domain, lalu kredensial administrator domain. Kemudian, restart komputer untuk menerapkan perubahan. Lanjut, troubleshooting. Jika terjadi error DNS, pastikan layanan DNS berjalan dan alamat server DNS mengarah ke domain controller. Jika tidak bisa login ke domain, periksa waktu server dan klien karena Active Directory membutuhkan sinkronisasi waktu yang akurat. Jika layanan ADDS tidak aktif, periksa status layanan dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Buka command prompt, kemudian ketik net start, lalu enter. Oke, lanjut. Nah, kalau ini tampilannya pertama buka server manager seperti yang tadi saya jelaskan saat awal mengenai langkah-langkah instalasi, pilih add roles and features. Lanjut, pada bagian installation type, pilih role base, kemudian klik next. Seperti yang saya jelaskan. Lanjut, klik icon flag di server manager dan klik promote this server to a domain controller. Oke, lanjut. Selanjutnya, ikuti wizard instalasi. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai instalasi Active Directory. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman semua. Kesimpulan dari Active Directory sendiri yaitu mempermudah pengelolaan jaringan, struktur hierarkinya fleksibel untuk kebutuhan jaringan, instalasinya cukup mudah dengan langkah-langkah yang ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.